Selamat pagi anak Miss. Oke, apa kabar kalian semua? Nah, kok lusuh sekali sih? Kalau Miss bilang apa kabar, jawabannya sehat, luar biasa. Yes, gitu, oke? Miss ulangi. Selamat pagi anak Miss. Sehat, luar biasa. Yes, oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Miss ada ice breaking baru nih untuk kalian. Namanya tepuk fokus, oke? Coba didengarkan dulu Miss. Miss contohkan dulu ya, baru nanti kita ikuti sama-sama. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berbicara, fokus. Oke, sama-sama ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berbicara, fokus. Oke, kurang semangat itu yang di barisan itu tuh kurang semangat. Kita ulangi. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berbicara, fokus. Oke, semua dah fokus, siap menerima pembelajaran. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa kita, angkat tangan. Oke, silakan Hagai maju ke depan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran ini, kita ambil sikap dulu yang baik untuk berdoa. Oke. Oke, terima kasih Hagai, silakan duduk. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Ayo, siapa yang tahu kita akan belajar mengenai apa hari ini? Nah, kok nggak ada yang tahu? Oke, kita akan belajar mengenai iklan. Nah, coba perhatikan ini. Oke, siapa yang pernah melihat ini? Ada yang pernah melihat ini? Siapa yang tahu ini apa? Angkat tangannya, silakan angkat tangan yang tahu ini apa. Oke, silahkan Nauli. Ya, betul, itu semacam brosur. Yang lain? Oh, ada yang bilang ini itu iklan. Oke, benar. Yang lain ada lagi yang bisa? Oke, silahkan Cecil. Oh, ini itu apa tadi Cecil? Oh, brosur Indomaret. Iya, benar. Nah, jawaban kalian itu semua benar. Ini itu bisa disebut juga brosur, bisa disebut juga iklan. Nah, ini adalah sebuah contoh iklan cetak ya. Ini biasanya kita jumpai di Indomaret. Indomaret. Siapa yang pernah ke Indomaret? Ayo, pasti sering kan? Misalnya kita baru membeli sesuatu, kita dikasih ini. Nah, oke. Selanjutnya kita lihat dalamnya. Oke. Apa isinya? Apa isi dari brosur atau iklan cetak ini? Ada yang bisa tahu? Oke, silahkan. Siapa itu di situ? Oh, silahkan Audi. Apa nakku? Oh, isinya tentang harga-harga yang diskon. Ya, benar ya. Ada harga-harga yang diskon, ada dari kebutuhan dapur ya. Lalu, apa lagi? Ada lagi yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan siapa di situ? Siesa. Oke, kata Siesa di sini ada harga yang dicoret-coret Bu, katanya gitu ya. Ada kebutuhan ibu dan anak. Ada lalu apa ini? Voucher ya, voucher promo-promo. Nah, benar ya. Jadi ini adalah isinya mengenai iklan cetak, di mana pada iklan cetak ini berisi harga-harga yang diskon. Nah, lalu apa fungsinya harga-harga yang didiskon ini? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Kok diam sih semuanya? Gak tahu ya? Oke, fungsi dari harga-harga yang diskon ini agar kita itu tertarik untuk membeli yang mereka jual di sini. Misalnya dari bagian yang pertama itu ada apa ya di sini? Coba kita perhatikan. Ada makanan dan minuman. Selanjutnya, nah di makanan dan minuman ini ada berbagai macam kebutuhan. Misalnya di sini, siapa yang suka minum-minum teh gelas? Nah, katanya di sini 2 botol teh gelas itu dia didiskon dari 3.500 menjadi 2.700. Nah, pastikan kita tertarik untuk membelinya kan? Ayo, siapa yang tertarik jadinya membelinya? Lumayan ini diskonnya. Hampir kira-kira 1.000. Kemudian ada lagi apa ini?
Greenfield susu ini dia didiskon dari 7.500 menjadi 6.900. Lalu kita lihat lagi, nah ini kebutuhan dapur. Kebutuhan dapur ini biasanya cocok untuk mama kita di rumah ya. Misalnya ada di sini katanya apa ini? Ada saus tiram. Ada saus tiram dari 13.000 didiskon menjadi 10.300. Wah, kan lumayan sekali kan? Tentunya kita jadi tertarik untuk membelinya kan. Coba kalau misalnya dia menjual dari harga 12.900 atau kita genapkan 13.000, kan pasti kita beli nggak ya gitu. Nah, ada lagi di sini biasanya kalian apa ya yang kalian cari di Indomaret? Nah, biasanya ini ada kecap-kecapan, di sini ada ABC dan kecap sedap itu didiskon. Sama-sama dari harga 24.000 menjadi harga 18.800. Oke. Nah, selain itu juga fungsi iklan itu agar orang-orang itu tahu apa yang kita jual. Misalkan ibu mau mengiklankan apa ya, jasa jahit baju nih, jahit baju kan, ibu bikin di situ selebaran atau misalnya spanduk gitu ya. Biasanya spanduk kalau untuk menjual jasa, ibu bikin terima jahit baju Desnika, ibu Desnika, potongan diskon 90% hanya untuk Natal. Nah, pasti kan tentunya kita tertarik kan membeli atau menjahit gitu ya di jasa ibu. Nah, itu adalah salah satu fungsi iklan. Nah, lalu kita tadi sudah mempelajari tentang fungsi iklan. Tapi kita nggak tahu itu apa pengertian iklan. Ayo, siapa yang bisa menjawab pengertian iklan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, silahkan. Siapa ya di pojok situ ada Tia. Oke, silahkan Tia. Apa itu pengertian iklan? Iklan adalah apa tadi dia? Oh, iklan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempromosikan. Oke, benar. Benar ya anak-anak. Iklan adalah segala sesuatu yang digunakan untuk mempromosikan, yang berfungsi untuk mengajak para pembaca untuk ikut membeli atau menggunakan apa yang diiklankan tersebut. Oke. Nah, tentunya di dalam iklan ini, di dalam misalnya contohnya ini ya, brosur ini kan ada data nih. Nah, data. Siapa yang pernah mendengar apa itu data? Oke. Apa? Siapa di situ? Oh, Nathaniel. Pernah, Nak? Ya. Apa itu data, Nathaniel? Data adalah angka-angka, Bu, katanya si Nathaniel. Oke, benar. Cuma Nathaniel yang pernah mendengar apa itu data, yang lainnya tidak ada. Bagaimana sih kalian ini? Oke, data itu seperti yang dikatakan Nathaniel adalah suatu fakta-fakta ya. Nah, fakta-fakta itu misalnya kalau di brosur ini, yang termasuk data di sini adalah, nah, harga ini termasuk data yang fakta. Fakta maksudnya itu real dan sebenar-benarnya terjadi. Maksudnya bagaimana sih, Bu? Oke, misalnya kalau kita datang ke Indomaret, kita lihat harga seres ini. Nah, di sini kan katanya harga seresnya 40.000 ya. Di sini harga seresnya katanya 40.000 di brosurnya. Coba nanti kalian datang ke Indomaret, kalian cek harga seresnya itu berapa, apakah sesuai dengan ini atau tidak. Biasanya kalau misalnya di harga di sini di brosurnya dikatakan harganya itu sekian, misalnya seperti series ini harganya 40.000. Nah, pasti di Indomaretnya sendiri juga 40.000. Itu sudah disebut dengan data. Data itu adalah, sekali lagi ya anak-anak, Ibu jelaskan, data itu adalah sesuatu yang fakta. Nah, yang fakta ini bisa saja itu berupa angka, bisa aja itu berupa kata-kata atau apapun yang fakta. Nah, kemudian Ibu mau nanti Ibu bagikan ini satu persatu kepada kalian ya, per kelompok. Ibu mau kita membagi dulu kelompoknya dengan tertib seperti biasa ya. Kemudian coba kalian analisis data apa saja yang kalian dapat dari brosur Indomaret ini. Oke, bisa? Oke, silahkan bagi kelompoknya dengan tertib. Ibu tidak mau ada yang ribut. Silahkan kalian cari kelompoknya dengan tertib. Kemudian
Cari data apa saja yang bisa kalian dapat dari brosur Indomaret ini. Oke, hitungan ketiga kalian sudah bisa mencari kelompoknya. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai diskusinya ya. Oke. Nah, coba Ibu mau satu kelompok menjelaskan data apa saja yang sudah didapatnya dari brosur ini. Oke, silahkan kelompok di situ, yang kelompok itu, kelompok yang paling ribut itu Ibu mau. Kelompok orang si Stephen. Oke, silahkan. Oke, benar ya yang dibilang orang si Stephen. Dia kelompok orang si Stephen membahas mengenai kebutuhan rumah tangga. Nah, dia mengambil mengenai ada ini di sini raket nyamuk, lalu kata Stephen tadi ada berus, ada Bayfresh Glade pengharum ruangan ya. Lalu ada lagi sabun dan lain-lain. Nah, kata orang si Stephen, data yang diambilnya itu adalah tentang di mana kita dapat membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga ini. Nah, kata orang si Stephen tadi, kebutuhan rumah tangga ini tersedia di Indomaret dan klikindomaret.com. Oke, benar ya orang Stephen, benar kelompok orang Stephen bilang bahwasanya data yang mereka jelaskan itu tentang di mana kita bisa membeli produk ini. Nah, coba kalian nanti sekali-sekali datang ke Indomaret, apakah benar yang dikatakan pihak Indomaret bahwasanya produk ini tersedia di Indomaret dan klikindomaret.com. Jika produk ini memang produk yang di sini memang benar tersedia di Indomaret atau di klikindomaret.com, berarti data yang mereka taruh atau mereka input di sini adalah data yang fakta. Ya, data yang fakta yang terkait dengan produk-produk mereka yang mereka jual serta diskon-diskonnya. Namun jika ada terjadi perbedaan, misalnya Bu, ternyata di Indomaret itu nggak ada menjual Nuvo Bu, atau di Klik Indomaret itu nggak ada menjual tisu Tesa Bu. Nah, berarti brosur ini tidak dapat dijadikan sebagai data. Karena apa? Nah, benar, karena di sini ada perbedaan. Tadi kan Ibu bilang, data itu adalah sesuatu hal yang fakta, yang benar-benar terjadi. Jadi, jika kalau misalnya kalian ketika survei gitu ya, misalnya di survei di Indomaret gitu, tiba-tiba tisu Tesa atau tisu Pasionya tidak ada, berarti ini tidak dapat disebut sebagai data yang valid atau data yang fakta gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, semoga anak Ibu dapat mengerti apa yang Ibu sampaikan. Nah, untuk kemudian data itu juga dibagi menjadi dua ya, Yang pertama ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu adalah data yang kita dapatkan langsung melalui sumbernya. Sedangkan data primer itu adalah data yang kita dapatkan melalui internet, bisa melalui koran, bisa melalui apa saja. Namun kita tidak tanyakan langsung atau tidak kita dapatkan langsung dari sumber yang pertama kali. Nah, misalnya jika brosur ini termasuk data apa ini, Nakku? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Tia, silahkan. Data primer. Oke, salah ya, ini bukan data primer. Yang lain? Siapa di situ? Oke, kelompok orang Stephen lagi, data sekunder katanya. Oh, ya, benar. Data yang ada di brosur ini termasuk data sekunder. Karena apa? Karena kita tidak tahu ini bagaimana. Kita tidak menanyakan langsung kepada si pembuat harga ya. Kita hanya melihat lalu kita analisis saja datanya. Nah, itu termasuk data sekunder. Kalau data primer misalnya kalian mau mengecek absensi kelas ini misalnya ya, absensi kelas ini datanya siapa-siapa aja yang absen hari ini. Nah, kalian bisa mensurvei atau mewawancarai Ibu kalau kalian mau tahu. Itu namanya data primer. Jadi kalau brosur ini atau misalnya apa lagi ya, info-info yang terkait yang kalian dapatkan dari media sosial misalnya gitu ya, berita-berita itu. Nah, itu termasuk dari data sekunder karena kita tidak mendapatkan faktanya langsung dari si narasumber gitu. Oke, untuk tugas di rumah
Ibu mau kalian membuat satu iklan. Nah, satu saja iklan yang di dalamnya itu berisi data. Ya, bisa kan? Misalnya gini, kalian mewawancarai entah itu penjual bakso bakar. Nah, penjual bakso bakar di situ kalian tanya dulu, "Bang, ini modalnya berapa?" Misalnya harga bakso bakarnya berapa? Misalnya katanya 1.000. Nah, kalian bisa buat tuh iklan. Diskon harga bakso bakar menjadi Rp500. Nah, gitu, oke? Minggu depan Ibu tunggu tugasnya. Bisa? Oke, good job anak Ibu semuanya. Oke, siapa yang mau pulang? Angkat tangannya yang mau pulang. Oke, simpan semua bukunya karena sebentar lagi kita akan pulang. Jangan lupa tugasnya, jangan lupa pelajari juga materi untuk minggu depan ya, mengenai diagram. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai diagram serta unsur-unsur iklan yang lainnya. Oke, silahkan. Siapa yang bisa memimpin doanya? Yesa, oke, silahkan Yesa. Oke, sebelum kita pulang, mari kita ambil sikap yang baik untuk berdoa. Ya, jangan lagi ada yang ribut di situ, Stephen. Jangan ribut, Stephen. Bisa tertib, Stephen. Oke, bagus. Hagai juga di situ, jangan ribut, Hagai. Oke. Oke, terima kasih Yesa. Oke, silakan siapkan ketua kelas. Oke, goodbye my student. See you tomorrow.